Ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tawa atau nitrous oxide di kalangan anak muda. BNN dan BPOM RI ingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Nah, pemirsa, kita akan membahasnya lebih dalam bersama Karlina Mahardiani, dokter spesialis anestesi RSUD Pesanggerahan. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak Raisa. Ya, dokter, saya mau tanya, ini sebenarnya apa sih kegunaan nitrous oxide dalam kegiatan medis? Oke, kalau dari bagian anestesi, kami mau menggunakan nitric oxide atau N2O dalam pembiusan, terutama dalam pembiusan general anestesi. Memang saat ini tidak semua rumah sakit menggunakan N2O untuk tindakan-tindakan yang sifatnya sederhana untuk tindakan operasi, ya, seperti itu. Memang indikatornya apa kapan harus menggunakan N2O atau yang lain untuk anestesinya? Oke. Dari tindakan anestesi sendiri, kita kan ada mengenal pembiusan yang separuh badan dan juga pembiusan total, ya. Nah, pada nitric oxide atau N2O ini memang digunakan untuk pembiusan total, jadi bius tidur, dan kita gunakan dalam pencampuran dengan oksigen. Oke, Dok, apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat seseorang itu menghirup N2O ini secara langsung, bukan dalam konteks medis gitu, tiba dia menghirup langsung, itu apa yang terjadi? Memang untuk kita harus mengetahui kadar dosis yang digunakan. Kalau untuk secara lazimnya di Indonesia menggunakan langsung pada medis N2O sangat jarang dilakukan. Tapi kalau misalnya di luar negeri mungkin bisa digunakan untuk tindakan medis yang sederhana, misalnya pada pasien di dokter gigi seperti itu, ya. Tapi secara umum kalau misalnya kita secara langsung, kalau misalnya nanti digunakan secara dengan dosis yang tidak diketahui, maka darah akan lebih cenderung mengikat nitric oxide lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Artinya nanti kemudian pasien bisa kurang oksigen dan mengakibatkan kematian, seperti itu. Nah, Dok, kalau N2O ini, N2O yang untuk medis, ya, apa mudah didapatkan oleh orang biasa atau pasien biasa gitu, atau dia harus menjalani suatu, misalnya dia dirawat di rumah sakit, baru dia akan diberikan itu? Iya, penggunaan nitric oxide atau N2O hanya terbatas di kamar operasi saja, tidak pernah di ruang bangsal atau di ruang poli, tidak pernah. Sehingga dan itu dalam suatu pasti distribusinya itu sudah dalam N2O yang cair, seperti kita kalau di deliver oksigen itu dari distributor bentuknya cair dan ada tabung-tabungnya. Jadi tidak serta-merta bisa secara bebas dipakai oleh pasien atau nakes lainnya. Nah, penggunaan N2O ini apakah bisa menyebabkan gangguan permanen, entah itu pada syaraf atau organ lain di tubuh kita? Oke. Jadi pada dasarnya untuk penggunaan obat-obatan memang tentu saja ada yang sifatnya kalau kita misalnya dengan dosis kecil hingga dosis yang tinggi, ya, itu kan pasti ada side effect-nya dari yang ringan sampai yang berat. Kalau misalnya ringan, dari kepustakaan memang disampaikan penggunaan nitric oxide juga bisa menyebabkan gangguan saraf atau misalnya hubungannya dengan vitamin B12 juga, kemudian gangguan irama jantung dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya penggunaan yang kita tidak ketahui atau konsentrasinya berlebihan lebih dari 70%, tentunya terjadi yang tadi saya katakan tentang pengikatan nitric oxide yang terlalu berlebihan dengan sel darah merah tersebut. Ada aturannya tidak sih, Dok, batas dosis yang bisa digunakan oleh seorang pasien atau seseorang yang menghirup N2O itu batasnya segimana gitu dalam sehari mungkin? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari kepustakaan dari textbook yang kita pelajari memang ada kita menggunakan persen, ya. Jadi pembagiannya kan kalau secara nitrogen di udara bebas itu kan ada kandungannya sendiri seperti oksigen 21% gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita pada pembiusan itu biasanya kita tergantung dari jenis operasi dan juga kebutuhan pasien, paling enggak dia di 50-50 gitu, ya, 50%. Sehingga kalau misalnya kita sampai
memberikan sampai 100% nitric oxide atau N2O itu malah jadi berbahaya untuk pasien. Jadi tidak ada sebenarnya untuk teori berapa persennya tidak disampaikan. Mungkin ada yang sempat ada buku yang bilang 70% gitu-gitu di atas 70%. Nah itu menyebabkan kematian karena cepat sekali ikatannya itu terjadi sehingga kita kadang-kadang sulit untuk menyelamatkan pasien ya. Memberikan segera oksigennya juga susah. Ya dok, ini kan N2O bisa disebut juga gas tawa ya karena memberikan efek yang rileks seperti itu ya. Ini apakah durasinya itu berapa lama gitu? Apakah cukup lama atau hanya singkat dan harus dihirup lagi gitu? Ya, karena ini sifatnya air ya, jadi sifatnya lebih cepat rilis gitu dari tubuh, sehingga biasanya kalau misalnya sudah mendapatkan efek tersebut, jadi cepat rilis, dia akan mencoba untuk mengambil lagi gitu ya, mencoba untuk menghirup lagi kalau misalnya udah sifatnya teradiksi seperti itu. Baik, Dr. Herlina dan juga pemirsa, gas tertawa atau nitrous oxide ini secara legal di Indonesia memiliki fungsi di berbagai sektor. Meski demikian, penyalahgunaannya dengan tujuan rekreasi memicu kebijakan melarang penggunaan gas tertawa di sejumlah negara. Berikut informasi yang untuk Anda. Nitrous oxide atau N2O merupakan senyawa kimia yang sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide atau N2O memiliki fungsi di berbagai sektor. Dalam bidang medis, gas itu biasa digunakan sebagai obat bius atau anestesi dan penghilang rasa sakit, terutama dalam prosedur gigi dan persalinan. Kemudian di dunia otomotif, gas ini digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan atau NOS dengan memberikan tambahan oksigen saat pembakaran. Dan dalam industri kuliner atau makanan, gas ini digunakan sebagai gas pendorong kaleng whipped cream semprot untuk mengubah krim cair menjadi busa padat. Sementara itu, gas tertawa berasal dari penyalahgunaan nitrous oxide atau dinitrogen oksida N2O. Penggunaan gas tertawa memiliki sejumlah efek seperti euforia sesaat, rasa ringan, dan tertawa tanpa sebab. Penyalahgunaan nitrous oxide sebagai tujuan rekreasi menimbulkan larangan penggunaan gas tertawa di sejumlah negara seperti di Inggris, Belanda, Denmark, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand. Ya dokter, seperti yang kita dengar tadi kan memang ada beberapa jenis ya N2O, ada yang medical grade, ada untuk kuliner atau food grade, yang untuk membuat whipped cream lah. Itu apa yang membedakannya? Apa memang yang food grade ini lebih aman makanya bisa dijual bebas atau ada kadar tertentu dok? Ya, tentunya kalau misalnya kan ini banyak ya alat-alat yang seperti untuk membuat whipped cream kan nggak hanya di whipped cream saja ya, jadi ada bentuk lain gitu. Sehingga tentunya kalau untuk pembentukan untuk supaya stabil barangnya kan pakai bahan tersebut digunakan nitric oxide tersebut. Sehingga tentunya banyak dosisnya tidak sebesar yang kita gunakan untuk penggunaan medis. Oke. Dok, ini melihat tren penggunaan vape di kalangan muda ini, apakah cara kerjanya atau cara menghirupnya itu sama menghirup vape dengan gas nitrous oxide ini? Untuk cara kerjanya dengan vape sendiri, kalau vape yang saya ketahui, karena juga ada setelah saya diskusi dengan rekan sejawat kami dari BNN, tentunya vape yang nitric oxide ini dengan ada juga penggunaan obat anestesi lain yang sedang juga beredar di Indonesia ini, untuk yang nitric oxide sendiri sepertinya penggunaannya yang saya ketahui agak sedikit berbeda. Cuman untuk secara detail, saya tidak tahu secara langsung. Ada yang menggunakan tambahan supaya ditampung dulu satu tempat sehingga baru dihirup gitu ya, seperti itu. Nah dok, kalau digunakan secara bersamaan, misalnya ada yang menghirup gas nitrous oxide ini bersamaan dengan vape atau alkohol, itu ada dampak yang akan terjadi tidak? Saya rasa pasti ada ya.
Jadi untuk mendapatkan euforia yang diinginkan, tentunya pasti akan meningkatkan dosis dengan orang-orang yang sudah alkoholik ya, atau minuman beralkohol, itu biasanya ambang nyerinya atau ambang untuk toleransi terhadap obat-obatan itu jadi lebih tinggi, sehingga penggunaan medical atau mungkin ini ya kita bahas saat ini juga mungkin jadi kadarnya jadi lebih tinggi gitu. Oke. Lalu apa dampak jangka panjang jika seseorang ini terpapar N2O secara berlebihan? Ya, tentu saja jika memang berlebihan, artinya dosisnya kan tinggi. Pengikatan oksigen dan terhadap dan nitrik oxide sendiri jadi lebih lemah oksigennya, sehingga pasien tersebut akan sulit bernafas ya, tidak dapat oksigen dan semua, jadi tubuh jadi shutdown seperti itu. Nah, ini melihat banyaknya kalangan muda yang menggunakan nitrous oxide atau gas tawa ini mungkin dikarenakan dianggap efeknya lebih ringan, lebih aman, dan mungkin cara mendapatkannya juga mudah nih dok. Bisa diluruskan tidak? Takutnya ada miskonsepsi, makanya banyak kalangan muda yang menggunakan nitrous oxide. Iya. Saya rasa memang kita harus bijaksana ya dalam melihat sesuatu kondisi ya, bahwa tentu saja hal-hal tren-tren semacam ini yang sudah terjadi di luar negeri yang berdampak sampai ke Indonesia ini harus kita cermati, karena memang pada saat kita kondisinya sedang kita bilang euforia ya, atau sedang asik-asiknya seperti itu tanda kutip ya. Nah itu tentu saja penggunaannya akan jadi lebih banyak, sehingga suka lupa ya bahwa ini ternyata sudah dosisnya semakin tinggi dan mengakibatkan kepada kematian. Oke. Kalau dosis semakin tinggi itu maksudnya dihirupnya lebih lama atau bagaimana sih dok? Iya, dihirupnya lebih lama dan lebih banyak ya tentunya. Gitu. Jadi seperti adiksi seperti itu. Nah, kalau untuk medical sendiri, misalnya orang akan menggunakan N2O, itu apakah ada protokol ketat yang harus dilewati sebelumnya atau persiapan sebelum bisa mendapatkan N2O itu, atau bagaimana dok? Iya, memang tentu saja untuk setiap rumah sakit akan bekerjasama dengan distributor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, sehingga kita bisa akan disalurkan dari PT tersebut gitu ya, dari distributor tersebut ke rumah sakit. Jadi tidak ada ibaratnya kebocoran ya ke tempat-tempat lain sehingga dipakai oleh orang lain gitu. Karena memang kadang-kadang kalau misalnya untuk rumah sakit yang lebih besar gitu ya, mungkin yang seperti tipe B ke atas gitu ya, mereka punya satu tempat sendiri untuk gas-gas tersebut yang digunakan untuk medis seperti itu. Nah, tapi seberapa mudah sih dok sebenarnya mendapatkan gas tawa ini di pasaran, dan apakah ada sertifikat atau ID atau syarat-syarat untuk bisa mendapatkan N2O itu? Kalau sekarang ini kan sudah bebas ya. Saya bahkan karena kasus ini cukup happening ya sekarang, sehingga saya coba searching gitu ya. Ternyata banyak juga yang dijual di online gitu ya, sehingga sangat mudah untuk didapatkan. Untuk yang sifatnya yang mungkin jumlahnya tidak begitu besar seperti kita gunakan di rumah sakit ya. Cuman kalau misalnya untuk penggunaan medis tentunya kan ada legalitas ya. Kalau misalnya sekarang ini kok sepertinya mudah sekali, dan bariernya untuk antar negara juga tipis ya, sehingga anak-anak ini jadi mudah untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya. Oh, tapi kalau misalnya di rumah sakit sendiri itu N2O memang peruntukannya hanya untuk anestesi di rumah sakit ya, bukan sesuatu yang bisa diresepkan ke pasien untuk dibawa pulang atau sebagainya ya? Iya, tidak bisa, karena dia jadi kita anggap aja dibawa dari suatu
distributor ya dalam bentuk cair yang besar gitu ya. Mungkin Mbak Raisa pernah lihat mungkin seperti truk gitu ya yang besar dibawa, terus nanti disimpan di suatu tempat yang memang kan tekanannya tinggi sekali ya di situ. Nanti akan disalurkan ke kamar operasi dan dihubungkan ke mesin anestesi. Jadi tidak kemana-mana arahnya gitu. Baik, terakhir dok, rekomendasi dan pesan untuk mungkin mereka yang sudah terlanjur teradiksi dengan N2O ini ke depannya dan penanganannya harus seperti apa? Ya, untuk seperti ini memang kita harus ya sebenarnya harus sadar diri dulu ya bahwa ini ternyata berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Untuk para generasi muda sebaiknya memang tidak terkait dengan hal ini, walaupun hanya untuk tren-tren saja atau supaya terlihat lebih keren gitu ya. Nah itu sebaiknya tidak perlu. Untuk penanganannya bisa nanti ke BNN atau misalnya rumah sakit yang ketergantungan obat ya, kan kita juga punya di Jakarta, sehingga nanti bisa ditata laksana di tempat itu. Oke, baik, berarti nitrous oxide ini memang sangat berbahaya dan bila yang sudah terlanjur teradiksi harus direhabilitasi ya dok ya? Betul. Baik, terima kasih Dr. Karlina Mahardeni, dokter spesialis anestesi RSUD Pesanggerahan atas waktunya bersama kami di Sindu Sore. Terima kasih dok.